Ada rente di sana yang sebenarnya tadi di awal sudah di-mention, sudah dipangkas. Nah Bang Faisal apalagi yang harus dilakukan supaya ini bisa terrealisasi dengan baik dan hantu-hantu dalam tanda petik yang kemudian memanfaatkan keuntungan sehingga membuat pengusaha lokal ini tidak bisa menjadi raja, bisa ya terkikis pelan-pelan. Silakan Bang Faisal, mungkin bisa pakai mic-nya Bang Faisal. Mungkin sistem penganggaran ya, karena saya juga pernah ngelola proyek gitu ya, proyek APBN. Item proyek itu 3, honor, perjalanan dinas, belanja barang. Itu yang lain nggak boleh gitu, yang lain nggak bisa gitu. Nah belanja barangnya ini memang pelik sekali ya. Jadi misalnya komputer, mereknya apa, tinggal ditempel gitu. Padahal komputernya murah gitu ya. Yang seperti itu saya alami sendiri ya. Kemudian ada pemeriksaan, macam-macam lah. Jadi situasinya memang masih sangat berat. Oleh karena itulah KPPU juga waktu saya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sebagian besar kasus ya tender gitu. Ya kong kali kong antara pemberi kerja dengan yang memperoleh pekerjaan gitu. Nah ini yang harus diselesaikan. Rasanya juga terkait dengan apa ya? Biasanya kan secara umum gaji pegawai negeri masih belum memadai ya. Nah oleh karena itulah ada side income, pendapatan tambahan gitu ya dari proses-proses ini dikumpulkan gitu. Ada koordinatornya di kementerian-kementerian itu. Nanti kan kalau zaman dulu, zaman saya masih PNS, seumur-umur saya jadi PNS nggak ada THR. Nah jadi THR-nya lah minta sama yang pemasok-pemasok itu, yang begitu-begitu banyak. Nah ini barangkali yang LKPP dibuka supaya terang benderang sekali. Nah namun perlu ada komitmen dari negara juga untuk remunerasinya memadaikanlah PNS ini ya. Karena secara teori dia tidak mungkin bisa nyekolahkan anak sampai perguruan tinggi dengan gaji yang ada sekarang ini. Berat. Jadi dia harus nyangkul gitu. Nyangkulnya di dalam. Kalau nyangkul di luar kan namanya ngobyek ya. Ini nyangkul di dalam ini yang berat. Nah itu juga yang tercermin sih sebetulnya dalam ini ini belanja barang loh, belum belanja modal, belum investasi ya, itu lebih berat lagi tugas LKPP, belum lagi belanja jasa. Oh itu standarnya makin susah tuh. Itu kan kalau kita dapat proyek penelitian gitu ya dari APBN atau dari BUMN harus presentasi di LKPP itu dikuliti habis. Jadi saya respect lah ya dengan teman-teman sehingga tidak terjadi lagi overpricing gitu ya. Apalagi untuk konsultan-konsultan keren-keren itu loh, yang keren-keren yang dari luar itu ya. Mereka men-charge pokoknya mahal sekali. Tapi salah pemerintah juga sih. Kenapa? Minta cepat, proyek 3 bulan harus jadi sebulan. Gitu-gitu kan mereka juga tentu saja ininya beda ya. Jadi perencanaannya juga harus baik lah saya rasa. Tapi yang terpenting bagi saya, tolong peningkatan belanja barang itu agak diredam. Masa belanja barang pertumbuhannya tertinggi kedua setelah bayar bunga gitu. Belanja pegawai nomor 3, oke, saya lebih make sense belanja pegawai kalau betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah barulah APBN itu bagi rakyat semakin banyak dan belanja modal yang tidak habis. Ini kan belanja barang ini secara umum yang habis dipakai ya Pak Anas ya. Yang habis dipakai, jadi ATK lah apalah gitu-gitu. Nah, Pak Hanung, ini tentunya Kemenkop mesti menjawab tantangan karena di LKPP sudah benar-benar dibuka. Jadi kan penguatan dari UMKM-nya juga mesti kuat Pak Hanung. Apalagi yang Kemenkop sudah rencanakan dan strateginya Pak Hanung? Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama mungkin saya dari awal sedikit ya.
Jadi yang pertama adalah kami ingin menggali informasi mengenai produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Oke. Agar informasi itu juga bisa diantisipasi oleh UMKM kita, produk-produk apa saja gitu ya. Yang kedua kemudian kita mendorong UMKM kita ini masuk e-katalog gitu ya. Tadi target Pak Kepala LKPP itu kan ada 1 juta gitu ya. Nah, kita dorong UMKM kita ini bisa masuk ke e-katalog dan e-tendering gitu ya, dan juga ke bela pengadaan gitu ya. Itu kita dorong gitu ya. Nah, dengan sekaligus kita fasilitasi kalau memang diperlukan sertifikasi itu kita bantu untuk lakukan sertifikasi. Selain tentunya Pak Anas sudah memberikan relaksasi untuk UMKM terhadap beberapa persyaratan teknis yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu ya. Itu sudah ada relaksasi. Tetapi kalau yang diperlukan kita akan bantu untuk mendapatkan sertifikasi tersebut bersama dengan kementerian-kementerian lain. Kemudian kita melakukan pendampingan, pembinaan gitu ya, pembinaan mengenai akses modal. Kalau misalnya dia butuh mengenai kualitas produk gitu ya, kita bikin rumah produksi bersama dan sebagainya gitu ya. Kita untuk meningkatkan kualitasnya supaya bisa masuk standar. Kemudian juga kita akan hubungkan dengan beberapa kementerian yang punya program-program untuk riset agar spesifikasinya dia bisa ditingkatkan sesuai dengan standar yang dilakukan. Ada beberapa program pemerintah sebenarnya bisa dimanfaatkan, ada super deduction gitu ya, atau kemitraan bidang riset gitu ya, dan juga pembinaan lain. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga untuk akses pembiayaan seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah, itu kita akan itu beberapa hal yang kita lakukan untuk mereka. Baik. Jadi kesimpulannya supaya ini bisa dipercepat sesaat lagi tetap bersama kami.